Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang dorongan Islam terhadap ilmu pengetahuan atau sains di kuliah Sains dan Islam. Pertama, kita harus meyakini bahwa Al-Quran dan hadis itu mendorong umat Islam untuk mencari ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Banyak dalil-dalil yang mengantarkan atau menjelaskan terkait hal ini. Saya awali dulu dari hadis ya. Wa man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Ini hadis dari Imam Muslim yang mana maksudnya adalah barang siapa yang berjalan di atas atau berpegangan dengan ilmu, ya maka Allah akan memudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Ya, kalau kita seharian kita, aktivitas kita itu semata-mata dalam rangka mengamalkan ilmu, mencari ilmu, itu Allah pasti akan menunjukkan jalan kita untuk menuju surga. Ini adalah dalil hadis motivasi untuk supaya kita terus menggali ilmu, terus mencari sains, ilmu pengetahuan yang ada di sekitar kita ini. Ini hadis ya. Banyak lagi hadis-hadis yang lainnya atau perkataan para ulama ya, juga bisa dijadikan sebagai anjuran untuk kita untuk terus mencari ilmu. Misalkan Imam Syafi'i ya, yang ada yang menyatakan ini adalah sebuah hadis, tapi kalau saya lihat sih sepertinya bukan hadis, tapi perkataan Imam Syafi'i, yaitu terkait ini: man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ya, barang siapa yang ingin menghendaki dunia maka dengan ilmu, barang siapa yang bermaksud mengharapkan akhirat ya dengan ilmu, barang siapa yang menghendaki keduanya dengan ilmu. Artinya apa? Betapa sungguh-sungguhnya para ulama ini yang mengantarkan kita, mengarahkan kita untuk terus berjalan di atas ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada ayat Al-Qur'an ya yang mengarahkan kita untuk terus melakukan kajian ilmiah ya. Seperti surat Al-Alaq ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi perintah pertama Al-Qur'an itu adalah kita disuruh untuk terus menggali ilmu, mencari ilmu, jangan bosan-bosan. Iqra, bacalah. Nah, kalau dilihat di tafsir Al-Misbah misalkan Quraisy Shihab ya, Iqra itu bukan hanya sebatas membaca buku, membaca referensi, bukan, tetapi kita disuruh untuk lebih dari membaca, seperti memahami, menganalisis itu kan. Ya, melihat situasi dan kondisi, perlu dicarikan solusinya bagaimana kalau kita melihat masalah di sekitar lingkungan kita. Nah, Iqra. Yang penting dengan menyebut nama Allah yang telah menciptakan. Menciptakan apa? Ya, menciptakan manusia min alaqin. Nah, ini saya garis merah ini ya, saya warnain merah, min alaq. Jadi kalau berpegangan pada ayat ini, pada surat ini, ternyata apa ya? Sesuatu yang diperintahkan untuk dibaca, ditelaah, dianalisis, ternyata berhubungan dengan alaq. Alaqun itu kan artinya segumpal darah ya. Nah, segumpal darah itu kan kalau kita telusuri melalui disiplin ilmu, ini namanya ilmu IPA atau biologi begitu kan. Ilmu yang mengkaji tentang anatomi tubuh manusia, bagaimana darah yang ada dalam manusia, bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah. Dari segumpal darah kemudian menjadi segumpal daging ya, yang awalnya kan bertemunya sel sperma dengan ovum ya sebelumnya. Ini kan juga terus dijelaskan di dalam Al-Quran. Ternyata Al-Quran itu adalah sains sekali ya, sains banget. Jadi di dalam Al-Quran itu ayat-ayatnya
banyak muatan-muatan sains, salah satunya adalah ini, min alakin. Jadi identifikasi alak ini adalah menunjukkan bahwa kita itu tidak boleh anti terhadap ilmu-ilmu yang mungkin di luar sana orang mengatakan ini namanya ilmu umum begitu ya, ilmu biologi. Tapi sesungguhnya biologi itu adalah ilmu Islam, ilmu yang ada dalam Al-Quran. Inilah dorongan Islam agar tetap terus mencari ilmu pengetahuan. Ilmu apa saja? Ilmu yang berkaitan dengan alam semesta ini, sains, yang namanya scientific gitu ya, melalui pendekatan saintifik begitu. Pendekatan saintifik itu kan tidak hanya membaca, tapi memahami, menjelaskan, mengaplikasikan, menerapkan begitu. Jadi dari apa-apa yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, kita disuruh untuk melakukan analisis, melakukan perenungan ya, melakukan memahami yang sedalam-dalamnya ya, supaya kita itu menjadi makhluk yang benar-benar ya mengakui bahwa kita itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian lanjutnya Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Pena, qalam itu kan pena. Berarti kita disuruh untuk menulis ya. Menulis itu kan berarti kita diperintahkan untuk menulis, belajar begitu ya. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan manusia dari sesuatu yang tidak diketahui. Jadi yang awalnya tidak tahu kemudian menjadi tahu. Yang awalnya gaib di dalam diri manusia itu kemudian terbuka pikirannya untuk bisa mengetahui hal-hal yang di luar kemampuan kita ya. Ternyata kita bisa memahami ilmu-ilmunya Allah. Jadi Allah menciptakan manusia dari sesuatu yang awalnya tidak malam ya'lam, sesuatu yang belum kita ketahui sebelumnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.